Haleluya. Terpuji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Dibuktikan kita ada sebagaimana di sore hari ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Maka sore hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sore hari ini Tuhan, kami akui semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau deklarasikan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, yang layak disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mengikuti Yesus itulah kesukaan hati kami. Mengikuti Yesus Tuhan itulah adalah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu Tuhan yang mampukan setiap kami untuk terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi hamba yang selalu setia bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracarlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang manifestasikan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Mari bawa syukur mulia Bapa. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bersama-sama kita bawa syukur, kita bawa pujian, dikatakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan setia, kami mau ikut Kau Yesus. Haleluya. Kami mau mengikut Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di
semua karena anugerah-Mu Tuhan kami ada saat ini. Yes, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kami. Siapa kami Tuhan jika kami di luar daripada-Mu? Siapa kami Tuhan jika kami tanpa-Mu Tuhan? Sore hari ini kami akui dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami, penyembahan kami. Biarlah kami yang semakin berkurang dan Kau yang semakin bertambah. Bertambah-tambah di dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, kami sembah Nama. Biarlah Yohanes 3 ayat 30 terus bergenapi dalam kehidupan kami. Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil. Kami semakin berkurang, Kau yang semakin bertambah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian kami dan menyatakan sukacita bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Sama-sama setiap kita yang hari ini bersorak-sorai dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, jangan jahit-jahit. Dia cukup baik kanan kirinya. Berikan selamat, selamat manis, katakan selamat hari Minggu. Kita diberi kuasa. Yeay. Semuanya sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menang luka kusuk di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ini semuanya udah demo, sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan siapa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami diberi kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kami. Semua sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sore hari ini yang mau lebih lagi bersyukur bagi Tuhan, melambaikan tangan di atas kepala. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan.
kami mau datang ke baik Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kami mau nyatakan iman kami pujian. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Dengan iman kata akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali kata bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Yang bersyukur akan kebaikan dan kasih setia Tuhan, yuk kita beri tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur lebih lagi. Kami kata bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Kita bertemu sama Yesus lagi. Haleluya. Silakan kembali orang kasih Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih
buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur telah memuji menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus, Kau kekasih jiwa. Kami bersyukur, kami sangat bangga punya Allah seperti Mu Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku erat dalam pelukan-Mu. Yesus, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadir
Kami ucap syukur untuk hari ini kami masih dapat hidup di dalam kasih-Mu. Kami masih ada hidup Tuhan dalam pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti, memahami kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih lagi bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami. Kami siap diberkati oleh firman. Demi nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara terkasih. Hari ini kita masuk dalam minggu yang keempat, minggu yang terakhir di bulan ini, dan kita masih ada dalam tema besar mengenai misi. Berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sudah 3 minggu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai misi. Dan misi berarti kita pergi, kita menjadi saksinya, baik melalui kehidupan kita, baik melalui firman yang kita sampaikan, baik melalui kesaksian, cerita tentang kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita setiap hari. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, selama 3 minggu kemarin sudah berapa orang yang Bapak Ibu saudari samperi, hampiri, kemudian bersaksi melalui perbuatan, melalui cerita, dan juga menyampaikan firman Tuhan? Ada di sini yang dalam 3 minggu menjumpai, bersaksi, bercerita, menginjil. 10 orang ada? Ada 10 orang? 9 orang ada? 8 orang ada? 7 orang? 6 orang? 5 orang? 3 orang? 2 orang? 1 orang? Gak ada. Satu pun gak ada. Ada yang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jangan kalah sama skor di Piala Dunia tuh. Skornya sampai belasan kan, golnya maksudnya. Nah, pertanyaannya, kenapa setelah kita mendengarkan khotbah, pemberitaan, pengajaran firman mengenai penginjilan, mengenai misi, mengenai bersaksi, tapi kita tidak melakukannya? Itu jadi satu pertanyaan. Nah, kadang-kala kita bingung, kita ragu, atau bahkan kita malas untuk menginjil, untuk bermisi, menjadi saksinya, apalagi bercerita tentang perbuatan baik yang telah kita rasakan dari Tuhan, apalagi bercerita tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kekuatan yang ada di dalam sebuah penginjilan, kekuatan yang ada dalam sebuah misi. Makanya gak heran kalau kita tidak pergi, kita tidak berani, kita tidak bergairah, kita tidak melakukan penginjilan itu sendiri. Sehingga akhirnya ya firman itu kita terima dan kita telan sendiri, ya kita bagikan ke yang lain. Itu tadi, karena kita tidak menyadari kekuatan, kuasa yang ada dalam sebuah penginjilan. Makanya hari ini saya memberikan tema The Power of Evangelism, yaitu kekuatan dalam penginjilan. Nah, kita buka firman Tuhannya. Ya, hari ini PPT saya, PowerPoint saya hanya berisikan firman Tuhan. Karena saya mau memberi pemahaman, pengertian, mau membukakan pemikiran kita
bahwa penginjilan itu adalah firman Tuhan. Bukan sebuah metode, bukan sebuah seminar, bukan sebuah pelatihan, tapi penginjilan adalah firman Tuhan. Next. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang saya hafalkan dan saya pegang dari sejak saya bertobat, ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Perkataan yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Dan ini adalah firman Tuhan. Jadi bukan hanya sebuah perkataan yang pepesan kosong lah. Dan bukan seseorang yang tidak punya kuasa apa-apa yang berbicara. Tapi ini Allah sendiri. Kalau kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah, jadi Allah yang berbicara sendiri keluarnya. Firman-Nya berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Yerusalem berbicara kota, Samaria berbicara provinsi, kemudian Yudea berbicara provinsi, Samaria berbicara kota tetangga, dan ujung dunia berbicara dimanapun, kemanapun kita pergi. Di situ. Nah, kuasa di sini artinya adalah, atau dalam bahasa aslinya dunamos. Dunamos itu artinya kuasa yang terus menerus mengalir, tidak pernah habis. Kuasa yang tidak pernah berhenti. Kuasa yang keluar dari dalam secara terus menerus. Makanya begini, ini kan berbicara mengenai kepenuhan Roh Kudus, ya, bahwa ya setiap orang yang percaya menerima Kristus akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini perkataan ini adalah janji. Ini adalah nubuatan. Pada waktu Yesus berkata belum terjadi. Dan peristiwa ini konteksnya adalah setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian sebelum dia naik ke surga. Dia berbicara pada para murid. Lanjut. Nah, kemudian dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 berbunyi begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu dia setelah bangkit dari surga, itu sudah dibuatkan ribuan tahun sebelumnya oleh seorang nabi yang bernama Yoel. Jadi perkataan yang dikatakan oleh Nabi Yoel itu adalah perkataan langsung dari Allah melalui Nabi Yoel. Tetapi perkataan yang mirip, yang sama, yang ribuan tahun lalu sudah dikatakan oleh seorang nabi yang adalah firman Allah, itu diperkatakan sendiri oleh siapa? Oleh Allah di dalam pribadi Yesus. Jadi kalau dalam perjanjian lama, ya, nanti deh, ya, akan ada slide-nya. Jadi perkataan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Nah, sekarang pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, itu langsung diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi hal ini sangat penting. Karena ribuan tahun lalu sudah dikatakan, dan hari itu dikatakan kembali. Nah, kemudian Yesus naik surga, para murid menunggu-nunggu janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka. Dan mereka semua berkumpul berdoa sampai waktu peristiwa di atas lonten
ketika para murid berdoa, lalu kemudian turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya, bahasa aslinya adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus itu sama dengan orang yang kerasukan, yang sering kita saksikan, yang sering kita lihat di TV, di acara-acara TV dipertontonkan, yang mungkin kita lihat di kehidupan sehari-hari kita adalah orang-orang yang kerasukan roh jahat, betul? Tapi kita pernah lihat nggak orang yang kerasukan Roh Kudus? Kenapa kita lebih sering melihat orang kerasukan roh jahat daripada orang kerasukan Roh Kudus? Dan jangan-jangan kita sering kerasukan roh jahat, tapi tidak dirasuki kudus, sehingga hidup kita jahat. Orang yang dirasuki oleh roh jahat maka akan menjadi seperti apa yang roh itu masuk ke dalam orang itu. Karena ketika roh itu masuk dalam tubuh orang itu, dia menguasai orang itu, sehingga apapun yang ada pada orang itu digerakkan oleh roh yang merasuki dia. Kalau yang masuk roh macan, keluarnya seperti macan. Kalau yang masuk roh monyet, keluarnya Monyet. Kalau yang masukin roh tikus, Ada tikus. nah, jadi seperti itulah. Nah, tetapi penuh dengan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, artinya kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau roh jahat menggerakkan seorang menjadi jahat, kalau Roh Kudus menggerakkan orang menjadi kudus. Nah, kita jarang kan melihat orang dirasuki Roh Kudus kan? Berarti apa? Kita jarang melihat orang kudus. Kita jarang melihat orang hidupnya kudus. Jangan-jangan kita bergaul yang lebih banyak kepada orang-orang jahat daripada orang kudus. Jika kita jarang melihat orang yang hidupnya kudus. Kenapa? Karena kita pergaulannya, kita berteman dengan orang yang belum atau tidak dikuasai Roh Kudus. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus sehingga hidup kita kudus? Ciri orang yang terkena Roh Kudus, ya, bukan hanya berbahasa roh, berbahasa lidah, tapi hidupnya kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Tidak bisa digambarkan seperti gelas 1 liter dituang air setengah liter, penuh nggak? Enggak. Gelas 1 liter dituang air 1 liter, penuh nggak? Penuh. Gelas 1 liter dituang air 1,5 liter, penuh nggak? Luber. Katanya kalau orang kena Roh Kudus, seperti gelas 1 liter dituang air berliter-liter sehingga airnya meluap-luap. Wah, jadi orangnya semangat. Roh Kudus nggak begitu. Wah, berarti kalau dia separuh dipenuhi Roh Kudus, separuh lagi siapa? Berarti Roh Kudus berbagi dong. Roh Kudus itu utuh. Nggak bisa orang dikuasai Roh Kudus separuh. Separuh baik, separuh jahat. Yang namanya suci, yang namanya kudus itu 100% murni. Seperti emas 24 karat, murni. Nggak ada campuran. Jadi kalau orang kudus, orang suci, itu hidupnya pasti kudus, suci, dan tidak ada kejahatan dalam hidupnya. Jadi nggak bisa 90% kudus, 90% suci, 10% jahat. Orang yang 10% jahat, 90% suci, suci nggak orang itu? Suci nggak? Tidak. Tapi Pak, dia kan 90% suci Pak. Lebih banyak daripada kejahatannya. Kejahatannya cuma 10% loh Pak. Tapi orang itu tidak suci. Saya pernah gambar ini, mohon maaf. Ketika kita makan, ya, nasi goreng, nasi campur, ya, terus mie ayam yang paling enak. Di sini mie ayam paling enak di Depok di mana? Pasti punya favorit masing-masing kan. Nah, ketika kita lagi makan enak-enak, lalu kemudian ada burung lewat atau di atas ada cicak,
sorry, dia pup atau jatuh di atas makanan kita. Pertanyaannya, itu makanan kita buang semua atau kita ambil bagian yang ada nya, lalu yang lain kita makan lagi? Kita buang nggak? Kenapa dibuang? Kenapa nggak cuma bagian yang ada nya dibuang terus kita makan yang lain? Kan cuma yang kena bagian itu kan 10%, yang 90% enggak. Coba. Ya itu. Jadi yang namanya kudus itu full, tidak separuh, tidak 1/4, tidak 90%, tapi harus 100%. Nah itu arti dari kebenaran Roh Kudus. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 16 dan 18 berkata, balik. Ya benar. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan. Balik lagi. Lanjut. Nah, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan berkata, tadi sudah ya, lanjut. Nah, terus kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 18 itu berkata begini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, bukan Yoel ini ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat peringatan-peringatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini adalah Petrus yang mengatakannya. Jadi ribuan tahun yang lalu sudah dibuatkan oleh Nabi Yoel. Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, lalu Roh Kudus dicurahkan memenuhi semua para rasul. Kemudian setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang artinya dikuasai oleh Roh Kudus, maka Petrus memiliki keberanian yang luar biasa. Kenapa Petrus hidupnya berubah sangat drastis? Karena sebelumnya dia belum dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dia ketakutan. Ketika ada seorang wanita tua berkata, kamu kan salah satu dari muridnya. Petrus berkata, tidak, sampai 3 kali. Tapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia dikuasai, digerakkan oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk berkhotbah, bersaksi tentang Yesus. Dan Petrus mengutip dari nubuatan Nabi Yoel. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini perkataan dari Tuhan Yesus lagi dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Jadi Tuhan Yesus ada 3 hal yang diucapkan dalam kalimat tadi itu. Yang pertama, dia memberitahukan, dia memproklamirkan, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Banyak orang bertanya, kapan Yesus berkata bahwa dirinya adalah Allah? Ada tertulis? Tuhan Yesus tidak pernah spesifik mengatakan akulah Allah. Tapi dia berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun dapat menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi pada ayat ini, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaannya, kalau segala kuasa di sorga dan di bumi, itu punya siapa? Siapa yang memiliki kuasa di sorga dan bumi? Segala loh. Allah. Dan kepada siapa Allah pernah memberikan segala kuasanya di sorga dan di bumi? Kepada siapa? Hanya kepada Yesus. Artinya, kalau saya sebagai seorang raja punya mahkota, punya tongkat, dan punya stempel yang menunjukkan bahwa saya adalah raja yang punya kuasa penuh atas kerajaan saya, lalu saya serahkan mahkota saya serahkan tongkat saya serahkan stempel saya kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi apa?
menjadi raja. Artinya apa? Kalau segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan pada Yesus, Yesus sama dengan Allah. Siapa manusia yang menyamakan dengan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan padaku, artinya apa? Dia menunjukkan dirinya sebagai Allah. Dia sama dengan Allah karena dia juga punya kuasa di surga dan di bumi. Segala loh. Segala itu artinya semuanya, seluruhnya penuh. Nggak ada satu pun yang ketinggalan. Kalau dalam film-film kungfu ya, itu guru kungfu, guru silat, itu menurunkan ilmunya nggak pernah 100% kepada muridnya. Kenapa? Supaya muridnya nggak melawan dia. Tapi ini Allah memberikan seluruhnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Siapa yang masih ragu Yesus adalah Allah? Dan yang kedua, Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka yang sudah kuperintahkan kepada kamu. Jadi pertama, Tuhan menunjukkan jati dirinya sebagai Allah. Yang kedua, Tuhan menyuruh, memerintahkan setiap pengikutnya untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji apa? Kata terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya begini, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus pasti menyertai setiap orang yang percaya bahwa dia adalah Allah. Bapak Ibu percaya Yesus adalah Allah? Yang kedua, dia menyertai setiap orang yang bersaksi, memberitakan Injil. Jadi kalau kita nggak percaya, Allah nggak menyertai. Kita percaya tapi kita nggak menginjili, nggak lengkap. Jadi kita harus percaya dan kita harus bersaksi, dan Allah akan menyertai. Dan penyertaan Allah bukan hanya Allah melihat-lihat, bukan. Tapi Allah juga bekerja melalui kita. Makanya begini, kalau Bapak Ibu mau lihat Allah bekerja di depan mata kita, Bapak Ibu mau lihat kuasa Allah dinyatakan di depan mata kita, Bapak Ibu mau mengalami yang namanya mukjizat terjadi di depan mata kita, pergilah beritakan Injil. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan ada pada kita. Dan kalau Tuhan sudah menyertai, tadi kan lagunya ada kan, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa menjadi lawan kita? Karena Allah beserta kita. Lanjut. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya dalam namanya dan yang pasti menerima dia dan yang pasti sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang itu punya status, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini artinya adalah privilege, ya, atau suatu otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau bapaknya raja, anaknya anak raja. Jadi ketika kita percaya pada Kristus, kepada Allah, menerima dia, Yesus adalah Allah, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan seorang anak, itu akan diperhatikan oleh bapaknya. Saya punya anak dua, yang satu laki-laki sudah gede, tapi masih saya perhatiin loh. Kalau pulang malam masih saya WA-in, kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa gitu kan? Terus dia nggak usah minta, saya tahu kebutuhan dia apa, saya beliin. Apalagi anak saya yang kedua, yang perempuan masih kecil, bukan lagi saya perhatiin, tapi saya manjain. Ya kan? Bukan karena Fora lagi pengen manja, tapi saya manjain. Gak usah dia minta,
Saya sudah perhatikan di situ. Karena dia anak saya, Dewi dan Cora anak saya. Jadi seorang bapak akan memperhatikan anak-anaknya. Sama seperti kita. Ketika kita percaya menerima Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan Allah pasti akan memperhatikan kita lebih daripada yang lain. Jadi jangan khawatir akan hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam kasih-Nya, di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Itu pasti, karena janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah bohong. Pertanyaannya, siapa yang bisa menunjukkan bahwa Allah pernah bohong? Siapa yang pernah menunjukkan, yang bisa menunjukkan bahwa Allah pernah ingkar janji? Kalau ada yang bisa menunjukkan satu aja, saya kasih iPhone yang terbaru. Mau nggak? Mau nggak? Kalau ada yang mau, sesat berarti. Dan saya akan, kalau saya berikan, berarti saya melegalkan orang yang sesat. Pak, saya mau Pak. Terus saya cari Pak, kesalahan Allah apa? Allah pernah bohong bagaimana? Apa ini? Sesat berarti orang ini. Gak saya kasih iPhone, saya doain. Ya kan, rame-rame kita doain. Tumpang tangan, gak perlu tumpang kaki gitu loh. Karena sesat dia gitu loh. Bagus, tadi gak ada yang bilang, Pak saya mau Pak. Waduh, kalau dia mau, saya merasa bersalah banget selama ini. Berarti saya gak bisa mendidik, membina, mengajar jemaat saya dengan benar nih gitu loh. Baru karena iPhone aja yang harganya paling 25 juta, berapa juta harganya, udah menyangkal iman. Waduh, ngeri. Lanjut. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini luar biasa banget nih. Yang pertama begini, Bapa sudah mengutus aku, dan aku sudah melakukan semua apa yang diperintahkan Bapa. Dan sekarang aku mengutus kamu untuk sama seperti aku ketika Bapa mengutus aku, dan aku melakukan semua kehendak Bapa. Dan sekarang aku mengutus kamu sebagai murid, sebagai pengikut. Apa? Untuk melakukan apa yang sudah aku lakukan seperti yang Bapa perintahkan. Jadi Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dia nggak hanya omdo, dia nggak hanya kasih perintah. Banyak pemimpin cuma kasih perintah, tapi tidak melakukan. Banyak pemimpin kasih perintah, tapi tidak mencontohkan. Banyak pemimpin yang hanya menghukum, tapi dia sering berbuat salah dan tidak menghukum dirinya sendiri. Tidak disiplin. Bocengli kalau orang Glodok bilang. Tahu artinya bocengli? Bo itu artinya tidak. Cengli artinya nggak fair. Di situ. Jadi Tuhan Yesus sudah melakukan terlebih dahulu, dan dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bukan berarti kita menjadi Allah yang bisa mengampuni dosa orang dan tidak mengampuni dosa orang, bukan. Tapi ketika kita memberitakan firman dan orang itu tidak terima, orang itu tidak bertobat, maka orang itu tetap berdosa karena tidak menerima firman yang kita beritakan, kebenaran yang kita beritakan, Injil yang kita beritakan. Tapi kalau orang itu menerima Injil yang kita beritakan, firman yang sudah kita beritakan, orang itu percaya, menerima Yesus, bertobat, maka dosanya diampuni. Jadi melalui kita, orang bisa menerima pengampunan dosa. Melalui kita, orang tetap bisa berdosa. Kalau orang itu menerima apa yang kita beritakan, firman Tuhan, Injil, dia menerima, dia diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau nggak terima, dia tidak diampuni dosanya. Jadi jangan pusing waktu kita memberitakan Injil, orang mau terima nggak terima, itu urusan mereka dengan Tuhan. Bukan kita yang menentukan orang itu sama atau tidak. Makanya jangan paksa-paksa. Tapi kalau nggak terima firman, nggak terima Injil, masuk neraka loh. Bukan begitu. Tapi kita memberitakan firman aja, bersaksi melalui hidup kita yang benar, ya, yang baik, yang saleh, yang kudus, yang suci.
melalui perkataan kita, kesaksian hidup kita. Waduh Tuhan tolong saya ketika saya begini. Wah, orang. Dan kita beritakan firman. Makanya setiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Nah kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak pernah mempelajari firman Tuhan, apa yang kita beritakan? Yang kita beritakan adalah apa? Keluar dari diri kita sendiri. Akhirnya apa? Ya orang itu nggak benar-benar bertobat, atau orang itu jadi salah jalan. Orang itu percaya pada kita, percaya kepada jadi pengikut kita. Dan banyak pemimpin yang begitu, membuat pengikutnya percaya kepada dia, tunduknya kepada dia, taatnya kepada dia, bergantungnya kepada dia. Jadi ketika pengikutnya tidak melakukan perintah dia, dianggapnya berdosa. Padahal harusnya firman Tuhan, bukan omongan pemimpin itu. Makanya banyak pemimpin yang macam-macam gitu, bikin peraturan-peraturan yang aneh-aneh lah gitu. Ketika pengikutnya nggak mengikuti, dibilang berdosa. Nah, linear nggak dengan firman Tuhan? Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, kita bisa tahu nih, ini pemimpin ngomong salah atau enggak nih? Ini pemimpin ngomongnya sesuai nggak firman Tuhan? Dia bicara, bisa berkata, saya dapat dari Tuhan. Tuhan bicara kepada saya, ini suara Tuhan. Tapi kita bisa menilai ini benar atau tidak. Kenapa? Ada nggak di firman, di Alkitab, di Injil yang kita baca setiap hari? Apalagi kalau ada bilang, ini pewahyuan baru nih, baru saya dapat dari Roh Kudus tadi pagi ketika saya berdoa, dan belum dicatat di Alkitab. Sesat itu orang, karena Allah sudah berhenti berwahyu, tapi nubuatan belum selesai. Kalau orang bilang ini pewahyuan baru, waduh, hati-hati. Ada nggak tertulis dalam firman Tuhan, Alkitab? Makanya Alkitab itu adalah otoritas tertinggi hidup orang percaya, otoritas tertinggi dalam gereja, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang beriman. Firman Tuhan otoritasnya. Makanya ketika ada yang berkhotbah, termasuk saya, amati, ya, dengarkan baik-baik, kemudian cari, ini firmannya ada nggak ya? Kalau ragu, setelah saya selesai khotbah tuh nanti tanya, Pak, tadi Bapak yang ngomong itu, kok saya kayaknya belum pernah baca ya firman Tuhan, belum pernah saya dengar ya. Nah, dasar firman dulu saya waktu baru bertobat, saya orangnya kritis. Itu pembina-pembina saya pusing dengan saya. Kenapa? Dia ngomong apa? Kak, ayatnya di mana? Kak, ada nggak ayatnya? Kak, ayatnya di mana? Sehingga jangan perkataan orang itu yang kita percayai, tapi firman Tuhan yang kita percayai. Makanya sekarang ini juga saya agak prihatin, banyak orang Kristen lebih menyukai quotes-quotes dari hamba Tuhan, bukan firman Allah. Dibilangnya, ini kalau firman Allah udah kuno, udah basi, udah biasa. Tapi kalau quotes-quotes yang baru, ini rasanya powerful sekali. Itu salah tuh, hati-hati. Quotes-nya juga harus mengutip firman Allah, bukan keluar dari dirinya sendiri. Lanjut. Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, sekarang begini, apa sih yang Tuhan suruh kita beritakan? Injil. Dan apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita sedang memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Harusnya kita tuh berbangga, harusnya kita bergairah, harusnya kita tuh, waduh, mengutamakan itu. Karena yang kita beritakan itu adalah Injil, adalah kekuatan Allah menyelamatkan orang yang percaya. Ini berita keselamatan nih, kabar baik. Kalau kita memberitakan kabar busuk, orang seneng kan dengernya kan. Apalagi kalau ngomong kejelekan orang kan, wah si ibu anu,
si bapak anu, si ini, begini, wih, seneng banget deh. Terus ditambah-tambahin gitu kan. Iya tuh, gue juga tahu tuh, ini begini, waduh, cerita orang tuh seneng banget. Tapi ketika bicara tentang suatu kebaikan, apalagi firman Tuhan, Injil, malah ragu. Pertanyaannya, jangan-jangan kita belum menghidupi Injil itu. Kalau kita sudah menghidupi Injil, kita bisa beritakan dengan semangat. Kenapa? Karena saya sudah merasakan. Coba begini, kalau dikatakan itu ada restoran baru tuh, itu, waduh, babi panggangnya enak banget. Luarnya garing, dalamnya lembek. Waktu digigit, keluar minyaknya. Waduh, rasanya sedap banget. Apalagi ditambah sambal. Wih, pakai nasi panas. Bukan hanya babi panggang, tapi juga babi merahnya. Waduh ini. Terus, kenapa saya bisa cerita? Karena saya sudah merasakan. Ditanya, beneran? Emang udah coba? Udah, gue udah coba. Gue sampai nambah berkali-kali. Setiap minggu gue situ. Wah, orang tertarik. Tapi kita bilang, gue gini begitu. Udah ke sana? Belum. Ya, omdo gitu. Jadi kalau kita sudah merasakan sesuatu yang baik, pasti kita bisa menceritakan dan mau menceritakan. Pertanyaannya, kita sudah merasakan nggak yang baik dari Allah? Kalau kita tidak berani menceritakan, kita tidak bersemangat menceritakan, kita tidak mau menceritakan, kemungkinan dua, kita nggak tahu dan memang kita belum merasakan. Nggak tahu, pasti belum merasakan. Sudah tahu, bisa jadi belum merasakan, hanya tahu doang. Tapi tahu dan juga mengalami. Makanya kita harus mengalami Allah setiap hari. Melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan yang intim. Sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dan kita mengucap syukur karena penyertaan Allah. Jadi kalau kita berhasil hari ini, itu karena Allah, bukan karena kita. Kalau kita baik-baik hari ini, itu karena Allah. Tapi juga kalau kadang Allah izinkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita tinggal datang pada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada yang lain. Kecuali Tuhan bisa pakai orang lain untuk membantu kita, menolong kita. Tapi yang pertama, tempat kita mengadu adalah Allah. Dan itu yang terjadi selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh istri saya. Ketika suami yang dulu, wah itu kasar. Suami yang dulu itu, waduh jahat lah gitu kan, ngomongnya suka maki-maki, suka merendahkan, suka menghina. Istri saya ngadu kepada Tuhan setiap hari. Tapi suami yang dulu kan, suami sekarang berbeda. Makanya kalau bukan cerita, Mas kamu, itu kan suami kamu yang dulu. Suami kamu yang sekarang beda. Siapa suami yang dulu? Saya juga. Waktu saya masih jahat gitu kan. Sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah pelayanan, sudah mengajar. Tapi ternyata masih nggak benar. Kenapa? Karena saya belum sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah sekarang saya sudah mulai, baru mulai loh ya, belum selesai. Karena saya masih hidup di dunia ini. Nah jadi yang kita beritakan itu adalah Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa yang tidak mau cerita tentang sesuatu yang baik, yang berharga, yang sangat mulia? Lanjut. 2 Korintus 4 ayat 7. Tapi harta yang kami punya dalam benjala tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini Paulus menulis begini, maksudnya apa sih? Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Apa sih harta yang dimaksud Paulus? Keselamatan, kebenaran, kekuatan dari Allah, Roh Kudus. Itu harta yang kami punyai, yang ada dalam bejana tanah liat. Maksudnya apa sih? Kuasa yang ada di bejana tanah liat itu adalah Allah, kasih Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah yang ada dalam kita manusia yang sebetulnya nggak layak. Mana ada orang menyimpan emas, berlian, barang-barang berharga di celengan semar? Ada nggak?
orang nyimpan berlian emas batangan di mana? Minimal di lemari besi kan? Atau ditaruh di bank, SDB, safe deposit box. Itu karena berharga. Jadi nggak ada orang nyimpan emas berlian itu di mangkok gitu loh. Ini menggambarkan apa? Bahwa kita manusia yang tidak berguna, manusia yang tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan berikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Makanya kita wajib bersyukur. Gimana cara kita bersyukur? Kalau saya kasih duit 1 miliar kepada Bro Reni terima kasih nggak? Bersyukur nggak? Ini umpama ya, bukan beneran, jangan salah ini ditagih gitu kan. Bersyukur nggak? Berterima kasih nggak? Gimana caranya berterima kasih pada saya? Pengennya nyenengin hati saya. Pasti saya dipijit-pijit, ya kan? Pak mau minum apa, mau makan apa, ya kan? Dibeliin sesuatu, gitu kan? Wah, supaya apa? Saya seneng, karena Bro Reni udah seneng saya kasih duit 1 miliar. Suatu ketika saya ke Jogja sama teman saya, ya berempat, kami. Kemudian kami naik beca. Dulu masih 10.000 keliling-keliling, gitu kan? 10.000-an keliling. Bener kami naik beca, 2 beca karena berempat, ya kan? Bertiga nggak muat, karena udah pada gede-gede, badannya gede lagi. Kalau Bro Randy, Bro Jembri, terus Bro Anes, ya kan, itu sendiri pasti itu. Ini berdua. Setelah kita keliling, berhenti. Teman saya bilang begini, ya inilah kalau orang banyak duit gitu kan. Masa kita kasih 10.000, kasihan lagi. Kasih berapa? Kasih gocap-gocap dah, 50.000. Itu tukang beca dikasih 50.000. Tukang beca terima kasih masih begini. Dia bilang apa? Gila. Itu tukang beca gosip 50.000 nyembah-nyembah gua. Gimana gua 1 juta? Tiarap kali dia. Seperti itu. Nah, kita pernah gak bersyukur pada Allah dengan kita mau menyenangkan hati Allah? Gimana cara kita mengucap syukur pada Allah yang sudah memberikan kita sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun di dunia, itu keselamatan. Caranya gimana? Menyenangkan hati Allah. Gimana cara menyenangkan hati Allah? Melakukan segala kehendak Allah. Dan demi nafas yang telah Kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah apa? Sebaik doaku untukmu. Itu. Jadi cara bersyukur apa? Melakukan kehendaknya, menjauhkan larangannya. Itu umum aja tahu loh. Umum aja tahu. Pasya tuh, Sigit Purnomo ya. Kita begitu nggak? Bersyukur dengan apa? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di situ. Lanjut. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Artinya begini, seringkali ketika kita mau menginjil, kita mau nyamperin orang apa, kita udah mikir, aduh gimana kalau ditolak ya, aduh gimana kalau dia marah ya, aduh gimana kalau gue digebukin ya, aduh gimana kalau gue dipenjara ya, aduh gimana. Belum terjadi, kita sudah mikirin seakan-akan itu terjadi, dan ada kita takut. Kalau orang Manado bilang apa? Belum kemari sudah kesana ya. Belum kesana, tapi sudah kemari. Begitu. Kita belum melakukan, udah mikirin yang terjadi. Saya pernah 2 tahun jadi agen asuransi. Dan saya setiap Sabtu di training. Semangat pagi. Wah, semangat pagi. Wah, pokoknya hal yang positif. Diajarkan selalu berpikiran positif. Dan dikatakan begini, kalau Bapak Ibu ya mau memprospek orang untuk menjadi nasabah,
Jangan, yang pertama gini, kita harus percaya ini dengan apa? Kita harus pakaiannya rapi, serapi mungkin. Style, kalau orang Manado bilang bastil. Wah rapi banget gitu kan, sehingga kita pede untuk nyamperin orang. Pakai minyak wangi dan segala macem lah, gitu kan, supaya mulutnya juga harum gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita jangan jadi sutradara ya untuk film buat kita sendiri, filmnya film horor. Maksudnya apa? Kita mau nyamperin orang, sudah mereka-reka nih, bikin film. Nanti orang nolak nih. Nanti dia jauhin gua, nanti dia begini, begitu. Kita bingung mau ngapain. Firman Tuhan katakan apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi kuasa Allah yang akan bekerja melalui diri kita. Kita tinggal jalan melakukan, kita tinggal nyamperin. Suatu ketika, ini cerita dulu nih, waktu saya baru bertobat SMA, saya dengan 3 teman saya nih, ya, kami bertiga disebutnya God Son, gitu kan, anak Tuhan nih, karena kita bertiga di sekolah dulu tuh, waduh, baiklah ngomongin firman. Suatu ketika kita lagi jalan nih di daerah Jatinegara. Ada yang tahu Jatinegara? Di depan stasiun seberangnya tuh pasar Rawabunga atau Rawabangke ya gitu. Nah, waktu kita jalan, waduh, itu ada anak-anak STM nongkrong di situ di halte. Kalau yang tahu anak bonser, ke bonser ya gitu kan. Kita masih pakai seragam gitu kan, dan kita menghindari. Kita nggak mau lewat. Kenapa? Karena khawatir terjadi apa-apa. Karena bayangin, ini anak lagi pada ngumpul, anak STM lagi pada ngumpul, ngelihat anak pakai seragam SMA. Yang terjadi apa? Pasti tanya, apa lu? Gitu kan. Nah, kita menghindar. Ketika kita menghindar, justru Roh Kudus bicara pada saya, injili mereka. Itu benar-benar loh. Saya merasakan Roh Kudus bicara pada saya. Saya berhenti dulu. Kok gue dengar Roh Kudus bicara injili mereka ya? Gimana bro? Gimana? Coy, bukan coy waktu saya SMA ya, bukan bro ya. Gimana coy? Oh ya udah, gue juga damai sejahtera kok. Ayo kita samperin. Terus kita datang, saya hello. Pertama mereka ngeliat, kita ngobrol-ngobrol, kita mengenal diri. Puji Tuhannya ada yang Kristen, yang Batak-Batak gitu kan, yang Ambon, Kristen gitu kan. Sisanya ada yang Muslim gitu kan. Tapi kita akhirnya ngobrol. Mereka punya gitar, teman saya jago gitar, main gitar. Lalu kita nyanyi lagu rohani. Dan setelah itu ternyata apa? Mereka, kita cerita-cerita ngomong-ngomong, akhirnya kita bikin persekutuan doa di STM itu. Dan banyak anak-anak STM yang diselamatkan. Bahkan yang non-Kris juga akhirnya bisa bergabung. Kenapa? Karena teman-teman yang tadinya begajulan jadi baik. Bahkan ada kita begini, ketika di kelas temannya ada yang kesurupan, ya kan? Lalu temannya Muslim, doa-doain, nggak mempan, panggil yang jaga mesti di sekolah kan punya situ, didoain, nggak keluar. Ada satu yang sudah berbahasa roh, dia begini, dia tergerak untuk apa? Berbahasa roh aja di depan itu anak. Nggak ngerti harus ngapain, tapi dia berbahasa roh aja di depan anak itu. Anak itu sadar. Nah, sejak saat itulah anak ini terkenal sebagai anak yang sakti. Akhirnya banyak teman-teman apa? Akhirnya ya satu sekolah cukup banyak dimenangkan. Sampai gurunya, sampai kepala sekolahnya, sampai kami diberi kepercayaan. Untuk apa? Untuk jadi pembina di sekolah itu. Belum lagi yang baru-baru ini. Banyak lah, pokoknya kita jangan takut, jangan khawatir. Gak usah terlalu banyak mikir. Saya sudah sering kali mengikuti yang namanya pelatihan, seminar, penginjilan. Banyak metode-metode yang diberikan. Tetapi yang paling penting adalah kuasa Allah yang bekerja. Bukan metode doang. Karena penginjilan bukan hanya bicara metode, tapi bicara kuasa Allah melalui hidup kita. Lanjut. 1 Tesalonika 1 ayat 5.
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi begini, ketika kita memberitakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata, karena kita hafal ayat, karena kita sudah ikut pelatihan, ikut seminar, punya metode-metode yang paling canggih. Ada namanya Amaki, apalagi EEI ya, apa namanya, Explosion Evangelis Internasional, EEI namanya. Explosion, ledakan, evangelism, penginjilan internasional. Kami sudah ngikutin dan berbagai macam metode. Tapi bukan hafalan, bukan metode. Harus ada apa? Kuasa Roh Kudus yang menyertai. Kalau nggak ada kuasa Roh Kudus, ya maka penginjilan tidak akan bisa maksimal. Hanya dengan metode dan kata-kata saja. Makanya pastikan kita sudah dipenuhi Roh Kudus, artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa bercerita. Lanjut. Yang terakhir begini, kapan waktunya yang terbaik kita memberitakan Injil? Kapan? Firman Tuhan berkata apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan. Jadi kapan waktunya untuk kita beritakan Injil? Kapan? Setiap waktu, baik atau tidak baik, waktunya. Gak ada nanti deh, bulan ini, bulan itu. Pas nanti deh, bulan penginjilan, bulan misi kita pergi. Enggak. Setiap waktu, nyatakanlah, bahkan bisa tiba-tiba Tuhan suruh. Tapi kalau Tuhan gak suruh ya jangan pergi. Tapi kalau Tuhan suruh ya harus pergi. Nah tadi saya kelewat, diingatin. Tadi yang Yoel ya, kalau nggak salah slide kedua. Kan ini bicara kapan waktunya kita beritakan Injil. Beritakan Injil waktunya adalah setiap waktu. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik. Oke, ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita di semua manusia? Manusia ya? Pasti manusia ya? Kecuali tadi saya mau ngomong ada 2 angsa tuh. Cuman udah gak ada lagi angsanya ya. Semua jenis manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, anak-anak usia berapa? 12 tahun ke bawah. Akan apa? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Berbuat atau berbicara tentang firman Tuhan. Orang-orangmu yang tua. Tua itu apa? 60 tahun ke atas. Saya masih 53, belum tua. 60 tahun ke atas, sudah tua. Kemudian apa? Teruna-terunamu. Teruna bicara apa? Anak muda, teens dan youth. Artinya, penginjilan itu Tuhan utus kepada manusia yang adalah manusia. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai orang tua. Jadi jangan ada alasan, saya masih remaja, saya masih anak-anak, saya sudah tua. Tidak. Firman Tuhan mengatakan semua umur. Kalau kamu manusia, percaya pada Kristus, hidup dalam Kristus, kamu harus beritakan Injil. Bahkan, gini, Tuhan itu nggak bergantung sama kita. Kalaupun nggak ada manusia yang mau dipakai, Tuhan bisa pakai binatang nggak? Bisa. Peristiwa Bileam, ingat kalau dia bisa bicara, Tuhan bisa pakai apa lagi? Bisa pakai batu. Ingat waktu peristiwa Tuhan Yesus sedang mengajar, lalu murid-muridnya juga ikutan berbicara. Orang-orang Farisi bilang, guru itu suruh diam murid-murid kamu tuh. Terus bilang apa? Kalau mereka diam, batu ini bicara.
Terakhir, kesimpulan ada 3. Yang pertama, sejak zaman perjanjian lama, Allah telah mengupayakan supaya manusia diselamatkan dan kembali kepadanya, baik dengan perantaran malaikat atau para nabi. Lanjut, pada zaman perjanjian baru, Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus untuk menjalankan misi penyelamatan bagi umat manusia. Lanjut, setelah kenaikannya ke sorga, yaitu Yesus, Allah memakai para rasul dan murid-muridnya serta seluruh pengikutnya, termasuk kita semua, untuk menjalankan misi penyelamatan bagi umat manusia dengan menjadi saksinya dan memberitakan Injil kerajaannya. Jadi ini adalah tugas yang harus kita jalani. Terakhir, haleluya, Tuhan Yesus menyertai. Amin, Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman sudah kami dengar ya Tuhan, yang mengingatkan kami kembali betapa kami harus pergi untuk menjadi saksi-Mu melalui kehidupan kami, untuk menjadi saksi-Mu melalui cerita kami akan kebaikan Engkau yang sudah kami alami, dan juga memberitakan Injil-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu yang sudah kami pelajari setiap hari. Dan kami tahu, percaya ya Tuhan, kami tidak sendirian. Tuhan tidak mengutus kami dan tidak bertanggung jawab. Tapi ketika Tuhan mengutus, Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kami melalui Roh Kudus. Dan Tuhan sendiri berjanji dan tidak akan ingkar, akan menyertai kami sampai kesudahannya, sampai pada akhir zaman. Dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat terjadi di depan mata kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan untuk kami memberitakan Injil kerajaan Tuhan, menjadi saksi kepada setiap orang yang kami temui, sehingga lebih banyak orang lagi setidak-tidaknya mendengar akan kebaikan Tuhan, akan Injil kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kebenaran di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami memberitakan Injil dimanapun kami berada, dan menjadikan kami menjadi hamba yang berkenan selalu Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah terus-Mu yang terus tanamkan di dalam hati kami, dalam hidup kami, dan memampukan kami untuk melakukannya. Karena kami percaya ketika kami melakukan itu semua Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan sebagai rasul hidup kami, karena Kau Tuhan Allah yang menyertai, memberkati setiap kami. Sore hari ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, Engkau yang suci kuduskan. Biarlah menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan yang membawa persembahan,
dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan juga Tuhan yang memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin. Selamat membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih persembahan Bapak bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu akan diadakan komsel pada tanggal 3 Juli pada hari Jumat, ya, seperti yang tertera di layar depan. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah Ibu Armide. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan yang hadir sore hari ini untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah komsel Revive House pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 jam 7 malam, bertempat di rumah Ibu Armide. Udah ada yang tahu Ibu Armide yang mana? Udah ada yang tahu? Sudah ya? Oke, kalau belum tahu bisa lihat ke belakang tuh, lihat angkat tangan tinggi ibu itu tuh. Ya. Haleluya. Ya, tanggal 3 Juli 2026 jam 7 malam. Dan pengumuman yang kedua yaitu seperti biasa, untuk Youth and Teens, ya, diadakan ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan yang memiliki anak-anak muda, anak remaja, anak-anak muda, boleh yuk dorong anak-anaknya untuk datang bersama-sama bergabung di ibadah Youth and Teens setiap hari Sabtu jam 5 sore. Nanti untuk tempatnya akan diinformasikan di grup yang sudah ada, atau nanti bisa dijabri oleh rekan-rekan dari Youth and Teens. Itu saja pengumuman sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ulang bangkit berdiri. Kerajaan-Mu datanglah.
kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan suruh kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memberkati Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari ini.